Magreti. Memang kita kurang lebih satu tahun kita vakum karena ada kegiatan-kegiatan yang lain yang kita ini, dan sekarang ini kita ini mempersiapkan satu event internasional, dan hari ini kami bersama petinju-petinju dari Victory Boxing Camp kita adakan sparring, dan tentu sparring ini bukan sparring yang sembarang sparring. Karena ini sparring yang betul-betul petinjunya profesional, juara-juara semua. Jadi petinju kita memang harus sering melakukan sparring dengan petinju-petinju yang punya kapasitas, artinya berkelas, supaya dia dalam seleksinya, dalam persiapan dia jadi maksimal tentunya. Nah, ini kita persiapan pertandingan Big Fight yang ke-21. Setelah setahun yang lalu kurang lebih kita mengadakan pertandingan Big Fight yang ke-20. Nah, ini ke-21, dan tentunya yang kita harapkan mulainya Big Fight ini tentunya akan lahir lagi. Akan lahir juara-juara baru baik nasional maupun internasional. Karena target kami Martin Daniel Promotion dari awal melakukan kegiatan atau pertandingan-pertandingan ini, bahwa kita harus mencapai level tertinggi. Kita harus hadirkan petinju-petinju yang berkualitas, yang berbicara banyak di level internasional bahkan dunia. Nah, kita kan punya penduduk yang sekian juta banyaknya, masa kita 1-2 orang kita tempatkan di level dunia, masa kita nggak dapat. Tapi kembali lagi itu bagaimana kita mempersiapkan materi-materi petinjunya. Kita harus disiplin di situ, petinjunya juga harus betul-betul serius. Untuk itu saya ke depan ini dari sekarang dan nanti beberapa minggu ke depan juga kita akan terus lakukan sparring supaya terseleksi. Petinju yang nanti akan bertanding juga mentalnya lebih siap. Bahkan petinju nanti yang akan kejuaraan nasional nanti juga mereka juga lebih siap lah untuk hadir dalam event Big Fight yang ke-21 nanti. Mungkin kita ada 4 atau 5 partai yang kita persiapkan, dan di sini kan sudah ada kayak tadi sparring tadi ada Jufrika KUH itu dia kan juara WBA Asia. Mungkin pertandingan berikut dia bisa mempertahankan dulu gelarnya dia itu, baru nanti kita akan persiapkan untuk level yang lebih tinggi. Tentunya terus kita godok karena semakin tinggi levelnya semakin keras lawannya. Nah, kalau kita nggak siap kayak ayam sayur begitu, malu kita. Bertanding di luar 1-2 ronde terus tiba-tiba kita harus benar-benar Indonesia harus hadirkan petinju yang betul-betul fight di Indonesia maupun di luar negeri. Gitu. Kembali lagi dengan mental petinjunya kita harus bentuk. Ada mungkin wacana buat Sebetulnya itu menarik karena paling tidak Filipina atau Thailand kita bisa undang mereka untuk sparring. Tapi kita pikirkan nanti persiapan itu, karena kalaupun memang harus lebih maksimal persiapan untuk petinju-petinju kita, tentu langkah itu akan kita ambil. Lihat kalau petinju Indonesia sekarang ini bicara teknik nggak kalah kita, bicara mental juga kita nggak kalah. Materi petinjunya kita Indonesia siap semua, cuman memang pembinaannya kita harus lebih betul-betul serius dalam membina petinju-petinju ini. Karena apa? Mereka punya skill, punya fisik yang bagus, mental yang bagus, teknik yang bagus. Tapi dalam pembinaannya kita tidak mengawasi dia secara total. Tentunya ini juga akan tidak maksimal nanti untuk petinju-petinju kita. Nah, kita harapkan ke depan Big Fight ini tentunya ke depannya di samping kita cari juara yang baru, juga pembinaan kita harus kita perketat untuk itu. Pembinaan itu tentunya kita harus lihat juga, mereka juga kan ini punya masa depan. Petinju profesional itu kan profesi, bukan sebagai hobi. Jadi ini buat masa depan mereka, buat kehidupan mereka ke depan. Tentunya kita juga harus memikirkan untuk masa depannya mereka di dunia tinju itu seperti apa. Ini memang banyak hal yang harus kita pikirkan untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Tentu harus kita pikirkan hal-hal ini yang tentu untuk membangkitkan mereka punya semangat. Selama ini kan kami berkomunikasi baik sekali dengan Badan Tinju, Federasi Tinju Asia maupun yang
di Eropa. Kita buka komunikasi dan sangat bagus komunikasinya. Dan mereka sekarang menunggu kapan Martin Daniel Promotion lewat Big Fight-nya menghadirkan event lagi. Karena terakhir kita event bersama-sama dengan dua badan tinju WBA WBC kita lakukan kurang lebih satu tahunan yang lalu di Denpasar Bali kalau nggak salah, Denpasar Bali Big Fight yang ke-19. Nah, di situ kita bikin suatu pertandingan yang menarik dan itu jadi barometer buat federasi-federasi Asia ataupun di Eropa untuk melihat kualitas-kualitas petinju kita dalam event-event yang berkualitas tentunya. Sekali lagi saya harus sampaikan sekarang ini memang target kita tidak putus asa, kita terus menargetkan untuk melahirkan juara dunia baru di Indonesia. Juara dunia baru yang betul-betul ya kan banyak badan tinju yang baru-baru. Tapi yang kita mau sekarang itu kita hadirkan juara tinju di badan tinju yang betul-betul bergengsi. Kan ada WBA, ada WBC, IBF, WBO. Ini 4 badan tinju ini yang punya kelas untuk di dunia. Nah, kita harapkan dari 4 badan tinju ini ada salah satu badan tinju yang kita bisa ambil juara dunianya di situ. Dulu kan pernah ada Chris John lewat WBA. Baru sempat ada Daud Chino. Nah, sekarang kita lagi kosong. Kalau saya lihat untuk 4 badan tinju ini ada kekosongan untuk kita mengisi di situ. Paling nggak ada satu kelas Indonesia mengisi di situ. Ada banyak petinju, materi-materi petinju. Mungkin ada Ongen Sangnosiwi, dia sudah juara dunia di badan tinju saya lupa. Badan tinju IBA, dia sudah juara dunia. Tentunya dia tinggal satu step lagi dia bisa masuk ke badan tinju yang lebih bergengsi kayak WBA, WBC, WBO, IBF. Nah, kita terus mendorong itu. Petinju dari mana saja yang berprestasi tentu kami terbuka untuk hadirkan juara dunia di Indonesia. Yep. Lagi.